bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli dan sah. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital, setelah mengibarkan jumlah palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan diserang publik. Jadi saya tetap tegar, teman-teman yang lain, Bang Respons yang Bang dan Dr. Tifa yang seklaster dengan saya, kemudian yang 5 yang klaster lainnya. Ini adalah perjuangan kita, perjuangan seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat melawan kezaliman dan kriminalisasi. Ya, itu saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaikkan kayak seakan-akan buru-buru ingin memenjarakan kami itu apa sih urgensinya gitu loh. Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Joko Widodo pada Jumat 7 November 2025. Dan ada 2 klaster tersangka pada kasus ini dan Roy Suryo menjadi salah satunya. Untuk mengetahui bagaimana perspektif terkait penegakan hukum dan juga prosedur dalam penyidikan, kita akan bahas tuntas bersama ex-Kabaris Krim Polri Susno Duaji hanya di Zoomcast Kompas TV. Halo Pak Susno. Halo Mbak Sinta, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Susno, terkait penetapan tersangka ini, bagaimana Bapak melihat langkah Polda Metro Jaya ini menetapkan Roy Suryo, Rismon, dan juga Dr. Tifa sebagai tersangka dalam kasus tudingan dugaan ijazah palsu Jokowi ini, Pak? Pertama, saya kan hanya mendengar sama saja ya dengan publik yang lain, lewat media sosial atau lewat media konvensional. Polda Metro mengumumkan kan ada 3 klaster kalau nggak salah, tetapi tidak diberitahu misalnya alasannya menjadi tersangka sudah ada alat bukti berupa apa ya, hanya dijelaskan bahwa sudah sekian ratus saksi yang diperiksa, kemudian sekian banyak ahli. Mestinya itu bukanlah menjadi menjadi patokan yaitu menentukan bahwa suatu perkara itu cukup bukti atau tidak, karena kewenangan untuk menentukan suatu tindak pidana cukup bukti atau tidak untuk ditingkatkan menjadi dari penyelidikan menjadi penyidikan, apalagi untuk menentukan beberapa orang atau seorang menjadi tersangka, itu full kewenangan daripada penyidik Polri, bukan ditentukan oleh banyaknya ahli yang diperiksa, bukan ditentukan oleh banyaknya saksi yang diperiksa. Nah, kemudian kita tidak mendengar juga pengumuman dari Polda Metro Jaya apakah objek yang dipersoalkan, yaitu ijazahnya Pak Jokowi, itu sah atau tidak, atau asli atau tidak. Itu tidak kita dengar gitu. Karena kalau saya berpandangan ya bahwa karena objek daripada perkara ini adalah ijazah gitu. Untuk dapat menentukan apakah mereka yang tergolong dalam sekian klaster menjadi tersangka itu terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE atau terbukti mencemarkan nama baik seseorang, itu harus dibuktikan dulu objek yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan adalah ijazah. Itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu gitu, atau tidak sah. Nah, itu harus dibuktikan palsu apa tidak sah. Ya syukur-syukur kalau Polda Metro Jaya sudah membuktikan bahwa ijazah itu asli. Nah, persoalannya adalah apakah untuk menentukan ijazah itu palsu atau asli adalah kewenangan dari Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ada 2 pihak yang berbeda pendapat, yaitu Pak Jokowi bersama UGM mengatakan itu asli, sedangkan yang para tersangka itu mengatakan tidak asli, itu palsu. Nah, ini siapa yang berwenang memutus? Kalau saya berpendapat bahwa karena itu produk dari pejabat administrasi negara atau produk dari pejabat tata usaha negara, maka itu yang berwenang memutus adalah Peradilan Tun. Jadi bawa ke Mahkamah Peradilan Tun yang akan menentukan apakah produk dari pejabat Tun berupa ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu asli atau tidak. Kalau itu tidak asli, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa dijadikan tersangka. Yang dijadikan tersangka adalah orang yang memegang ijazah yang tidak asli itu. Tapi kalau itu asli, kata pengadilan, maka benar mereka dijadikan tersangka. Karena apa? Wong ijazahnya asli dikatakan palsu gitu. Jadi mencemarkan nama baik, bisa juga dikategorikan juga melanggar Undang-Undang ITE. Jadi begitu persoalannya. Makasih. Sejak bergulirnya kasus ini ya Pak ya, banyak sekali netizen dan juga warga negara Indonesia yang menyoroti tentang kasus ini. Kemudian apa yang perlu publik pahami tentang tahapan penyelidikan ini ke penyidikan hingga penetapan tersangka, Pak? Yang harus dipahami yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan kita mempersyaratkan bahwa untuk menaikkan sesuatu perkara menjadi penyidikan, kecuali tertangkap tangan, harus minimal ada 2 alat bukti. 2 alat bukti itu harus saling berhubungan, bukan jumlahnya ya. Misalnya ditentukan jumlah ahli sekian puluh atau sekian ratus,
jumlah saksi sekian ratus itu tidak menjadi patokan, tetapi harus saling bersesuaian. Saling bersesuaian. Setelah saling bersesuaian, maka objek yang dipermasalahkan itu harus dibuktikan dulu. Yang dipermasalahkan adalah ijazah itu menurut Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Ibu Dr. Tepa, dan lain-lain itu palsu atau tidak sah. Tapi menurut Pak Jokowi itu asli atau sah. Nah, mana yang benar, maka itu harus diuji dan berdasarkan undang-undang. Kalau di kita peradilannya adalah peradilan tata usaha negara, karena ijazah itu adalah produk daripada pejabat tata usaha negara. Silakan diuji. Nah, ujinya melewati peradilan TUN. Nah, kalau sudah tercukupi bahwa betul ijazah itu palsu atau betul ijazah itu asli, maka kesimpulannya kalau palsu, maka Pak Roy Suryo CS tidak bisa jadi tersangka. Kalau terbukti ijazah itu asli, maka Pak Roy Suryo CS ya. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan-cuplikan video tersebut ya sangat-sangat menarik sekali ya, yang dimana di situ pernyataan Susno Daumji ini yang memberikan pernyataan jangan dulu Roy Suryo yang tersangka dimasukkan ke penjara, tapi kita melihat dulu kebenaran-kebenaran tentang kelanjutan ijazah Bapak Jokowi ini apakah benar-benar palsu atau asli ya. Tentunya di situ kalau memang sudah sah ya berarti dia yang bersalah, maka dipenjarakan, dan kalau memang belum ya tentunya akan dirundingkan kembali. Dan jangan hanya karena menutup mulut atau ya demi keadilan negara ya tidak melihat ya perjuangan-perjuangan mereka yang memberikan ya pernyataan data-data mengenai tentang kasus tudingan Bapak Jokowi ini. Ya, dan kita tahu bahwa dalam kasus-kasus ini ya banyak beredar ya di beberapa media sosial ya, hingga pada saat ini masih belum juga ada kelanjutan tersebut ya, malah semakin rumit atau ruwet ya teman-teman. Ya, kita tahu bahwa dalam pernyataan itu ya mereka memutuskan Roy Suryo ini tersangka ya, menjadi tersangka dalam memfitnah nama baik Bapak Jokowi. Ya, tentunya dalam segi hukum yang memang benar, tapi ini dia melakukan itu ya untuk mencari kebenaran. Karena tidak ada orang yang berani melakukan hal itu tanpa mereka orang-orang yang menyelidikkan hal itu, yaitu salah satunya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, yang mereka melakukan itu untuk mencari kebenaran karena belum ada kelanjutan atau kepastian untuk ijazah itu apakah asli atau palsu ya. Tentunya dalam itu memang benar-benar ya harus diselidiki ya, harus diberikan ya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalau memang benar-benar asli kan ya harusnya ditunjukkan di depan publik saja ya teman-teman. Ya, banyak tanggapan-tanggapan netizen yang memberikan ya semangat kepada Roy Suryo ini ya. Mereka mau ya menghadiri sidang-sidang kasus Roy Suryo itu untuk membela kebenaran ya. Para pengacara dan ahli hukum akan membela Roy Suryo melawan Bapak Jokowi. Ya, seakan-akan dalam hal itu kita bisa melihat bagaimana memperjuangkan negara kita ini ya harus dibuktikan di persidangan sampai usut sampai tuntas. Ya harus juga Bapak Jokowi datang di pengadilan ya, tentunya seperti begitu. Ya juga begitu, memang harus diberikan pengadilan untuk mereka yang melakukan hal itu, karena mengejarkan identitas itu artinya polisi adalah bagian yang PKI, seakan-akan ya mereka mengabaikan hal-hal informasi yang sudah kita lihat atau yang sudah dikumpulkan selama ini ya, sia-sia, seakan-akan mereka mengabaikan hal-hal perjuangan itu. Ya makanya polisi Susno ini memberikan kebenaran itu ya, selalu melindungi orang-orang yang menunjukkan ijazah itu asli Bapak Jokowi ya, supaya kita bisa tahu kelanjutan dan biarlah Bapak Presiden mengambil tindakan dalam hal ini untuk melaksanakan hal-hal ini sesuai dengan hukum atau jalur hukum yang berlaku di negara kita. Ya, begitu juga kita meminta biarlah Bapak Jokowi harus hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya ya, supaya kedua belah pihak
diuji ya bersama-sama biar adu argumen masyarakat, biar menyaksikan secara langsung level di mana persidangan-persidangan itu dan mana titik kebenarannya ya, tentunya seperti begitu. Ya, katanya Bapak Prabowo mau memberantas korupsi tapi melindungi manusia terkorupsi, ijazahnya palsu. Ya, seakan-akan mungkin mereka masih belum memberikan tindakan dalam hal ini. Tapi marilah kita bersatu menyuarakan kebenaran, marilah kita memberikan inspirasi-inspirasi kita sebagai masyarakat dalam kasus-kasus ini, karena kita tahu bahwa jika waktu sidang nanti Jokowi tidak menunjukkan ijazah aslinya, maka benar Bapak Jokowi berijazah palsu karena tersangka yang dibuat oleh polisi ya namanya kriminalisasi. Ya tentunya dalam hal itu Pak Sukno meletakkan hukum pada tempatnya. Ya kalau kita melaporkan Jokowi tidak mungkin berani karena Bapak polisi sudah jadi pacok Bapak Jokowi. Ya, karena memang betul perkara bersikaplah jantan kesatrian, memang seharusnya mantan panglima tanpa tertinggi harilah di persidangan untuk membawa ijazah yang dimiliki. Ya, tentunya dalam hal itu kita bisa menilai, ya mereka bisa memberikan pernyataan apakah memang benar asli atau palsu. Ya, dalam hal itu kita bisa memberikan pernyataan kita ya, dan menyaksikan hal-hal itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, biarlah di persidangan itu bisa memberikan yang terbaik ya di negara kita. Ya tentunya mereka melakukan itu untuk memajukan negara kita karena negara kita sudah tidak lebih baik saja, apalagi dalam kondisi politik-politik sekarang yang berbagai hal yang selalu memberikan informasi-informasi yang kurang tepat ya begitu. Ya apalagi hal-hal yang terjadi pada saat ini ya tentunya untuk mempersatukan negara kita, untuk memajukan negara kita, yang kita butuhkan adalah orang-orang jujur. Ya maka dari situ teman-teman kita harus menyuarakan ya, untuk membela kebenaran. Dan demikian dari video ini, kita akan lanjutkan lebih lagi dan jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar. Ya tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.